Kali ini adalah tutorial bagaimana cara membuat soal, membuat modul, membuat mapel, dan membuat ulangan pada CBT. Yang pertama, masuk seperti biasa, masuk menggunakan menggunakan username dan password sama seperti e-learning yang sama. Lalu kita buat modul dulu. Kita buat modul, daftar modul itu adalah pelajaran. Kita tambah data, nama modulnya apa, misal Bapak Ibu mengajar bahasa Indonesia Rifan, berarti kita buat bahasa Indonesia kelas 7A ya, kelas 7 misalnya kelas 7 Rifan. Nah, ini untuk membedakan antara Bapak Ibu mengajar di kelas mana, dan namanya kalau bisa dicantumkan nama Bapak Ibu. Setelah itu kita simpan dan selesai. Klik simpan atau mapel uji coba aja, mapel uji. Nah, ini kita simpan data. Nah, modul sudah tersimpan, mapel ujian kelas 7 Rifan. Lalu berikutnya itu adalah membuat KD. Membuat KD itu nanti fungsinya itu adalah untuk memisahkan soal-soal, untuk memisahkan soal by KD. Contoh mau Rifan. Nah, ini mapel ujian Rifan. Misal kode KD itu adalah 3.1 misalnya. Nah, ini nanti itu kedepannya Bapak Ibu kalau misal rapi untuk penggunaan KD, deskripsi dikosongi mawon atau diisi secara singkat boleh. Ini untuk fungsi kita tarik laporan by KD itu bisa. Atau nanti ini sebentar lagi akan ada update untuk aplikasi. Nanti ada analisis by apa itu, saya buka dulu. Nanti itu ada analisis nah ini ada analisis taksonomi solo, evaluasi pembelajaran dari prastruktural dan seterusnya. Jadi nanti ada untuk evaluasi ini, nanti akan ditambahkan fitur ini untuk aplikasi ini. Untuk evaluasi ada taksonomi solo. Nah, mata ujian KD 3.1 contoh misalnya. Kita simpan. Nah, setelah KD baru kita daftar topik. Nah, daftar topik itu adalah kita nambahkan jenis ujian atau nama ujian. Contoh, tambah data, pilih modul yang Bapak Ibu buat. Tadi adalah bahasa Indonesia Rifan. Nah, ini nama topiknya misal uji coba, tutorial. Deskripsinya boleh diisi, lalu kita simpan. Nah, ini akan tersimpan. Berikutnya, kalau sudah membuat daftar modul KD topik Bapak Ibu, jadi konsepnya itu setiap ulangan itu jenengan membuat topik ini. Topiknya di sini. Membuat topik ulangan itu di sini topik. Misal topik ulangan harian 1, 2, 3, mid semester nanti itu di topik ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu upload soal ke topik yang barusan kita buat. Jadi kita klik contoh soal dan jawaban ini. Sebelum kita upload, kita buat soalnya dulu. Ini saya kasih contoh dari Word ini. Dari Word saya kasih contoh ada 6 soal. Jadi untuk S.21 kurung tutup KD titik 2 3.1 kurung tutup ini adalah S.21 ini untuk nomor 1, KD titik 2 3.1 itu adalah untuk KD 3.1 yang barusan kita isi ini kok. Jadi nanti soal nomor 1 2 KD 3.1 misalnya. Soal 5 sampai berapa KD 3.5 atau yang jenengan buat sebelumnya. Jadi seperti itu. Lalu untuk pilihan gandanya itu adalah A.2 kurung tutup
untuk opsi A, B.2 kurung tutup, C.2 kurung tutup, dan seterusnya. Untuk kuncinya tinggal kita ketik jawab titik 2 apa. Mohon gini tok. Setelah selesai untuk dewetnya, baru kita akan kita simpan. Nah, caranya simpan ini Bapak Ibu sering ada yang bertanya. Kita file, lalu kita save as. Kita simpan di mana? Nah, misal ini saya contoh simpan teng dia teng picture mau ya. Kita akan simpan teng picture. Nah, ini file name-nya ini misal tutorial misalnya. Kalau Bapak Ibu nama filenya misalnya ulangan 1, ulangan 2 atau apa terserah Bapak Ibu untuk nama filenya itu. Lalu jangan pernah lupa ini save as type. Save as type ini kita pilih webpage. Kita pilih webpage, lalu kita simpan. Tunggu sampai selesai. Bagian bawah selesai. Kita tutup. Nah, selanjutnya kita cek ke picture ini. Nah, ini tadi ada dua file yang barusan kita save as tadi. Tutorial file dan tutorial HTML ini ada dua. Kita blok 2 kali. Dua file ini kita blok. Klik kanan, lalu kita pilih add to archive. Ini kebetulan bahasa Rusia punya saya untuk WinRAR, tinggal klik kanan add to archive. Nah, seperti ini. Jangan pernah lupa kita pilih zip. Nah, ini namanya, ini nama itu sesuai dengan nama ini, nama file ini, tutorial misalnya. Tutorial. Nah, seperti ini. Kita zip sama nama file ini sama, lalu kita save. Nah, nanti akan muncul file zip lagi, satu lagi ini. Nah, nanti ini yang akan kita upload ke sistem. Kita kembali ke CBT soal dan jawaban. Terus kita pilih modulnya tadi apa, mapel yang Bapak Ibu ampu. Ini saya kasih contoh Rifan, bahasa Indonesia Rifan. Nah, ini mapel uji Rifan. Terus kita pilih topiknya apa. Nah, tadi kan saya kebetulan buat topiknya itu adalah tutorial. Setelah ini terpilih, kita pilih impor soal, choose file, lalu kita pilih file yang barusan kita zip tadi, tutorial. Kita klik, kita pilih, lalu kita import. Nah, akan muncul seperti ini. Sudah plus jawabannya. Andai kata ada soal atau jawaban yang perlu kita edit, tinggal kita klik edit mawon. Misal ini gambarnya salah atau tidak muncul, kita tinggal klik edit, kita masukkan gambar atau kita ketik mawon, lalu kita simpan. Terus berikutnya kalau yang jawaban juga sama, tinggal kita klik edit, lalu kita masukkan mawon. Jawabannya itu apa? Bisa gambar, bisa link, bisa apa? Ini bisa dijawab di sini. Bisa dipilih di sini. Kita simpan. Nah, setelah soal masuk, berikutnya adalah kita membuat tes. Masuk ke tes, lalu daftar tes. Nah, ini daftar tes, kita tambah tes. Nah, ini nama tesnya adalah tutorial. Nah, terus mulai tesnya itu mulai jam berapa, tanggal berapa, tinggal klik mawon. Tanggal berapa tes ini akan diujikan ke anak, bebas ini, sesuai dengan jadwal Bapak Ibu. Jam berapa, tanggal berapa mulainya, dan jam berapa. Nah, ini misalnya, ini saya mulai jam 14.00 sampai dengan, nah, tesnya itu berakhir jam berapa.
tesnya berakhir. Misal mau 1 bulan, 1 minggu, boleh dipilih di sini. Ini saya sampai tanggal 15 jam 13.31. Terus berikutnya itu adalah waktu tes. Waktu tesnya itu bisa dikerjakan berapa menit untuk soal yang barusan kita buat. 60 menit, kita ketik 60 menit. Lalu berikutnya adalah pilih grup. Pilih grup ini untuk tes kita itu untuk kelas berapa. Pilih grup. Misal ini untuk ke kelas 9A, kita klik mawon, klik ngeten iki. Nanti kita muncul 9A, kita klik, pilih. Berikutnya milih untuk siapa? Nah, untuk guru misalnya, atau untuk apa itu namanya, kelas berapa lagi, 9E misalnya. Nah, itu tinggal ditambahkan ke pilih grup nih. Ini saya pilih hanya untuk default dan guru. Lalu poin jika benar. Poin jika benar itu adalah bobotnya. Ini barusan kita buat 6 soal, poinnya misal 20 misalnya satu soal, atau 25, 30. Nah, ini poin jika salah. Jika anak menjawab salah mendapatkan poin berapa, poin tidak dijawab mendapatkan berapa. Berikutnya itu adalah tes opsional. Soalnya diacak apa tidak, jawabannya diacak apa tidak. Terus tunjukkan daftar soal. Ini nanti soalnya itu ada berapa muncul di halaman siswa. Tunjukkan hasil itu jika kita centang, itu adalah ketika sudah melakukan ujian, nanti jawabannya nilainya langsung muncul. Apakah tes bisa diulang? Kalau misal kita centang, siswa itu bisa mengerjakan berkali-kali. Logout otomatis, jadi ketika sudah selesai otomatis siswa selesai misal kita centang. Berikutnya adalah token. Nah, token tes ini nanti yang akan kita kirim ke anak-anak atau ke siapa saja, siapa yang boleh mengerjakan soal itu, dan tokennya itu apa. Sama seperti kita ulangan kemarin itu, ulangan semesteran. Tokennya misal uji tutorial, seperti ini. Kita simpan. Nah, seperti ini. Lalu pilih daftar soal. Pilih daftar soal ini tadi saya buat itu adalah bahasa Indonesia, tutorial. Sebentar. Bahasa tutorial. Oh, ini tutorial. Nah, ini tutorial saya pilih. Tipe soal ini semua tipe. Kesukaran default mudah mawon. Jumlah soalnya yang akan tampil itu berapa? 6 misalnya. Setelah itu kita klik selesai. Setelah ini pilih apa itu namanya, tes yang barusan kita buat tadi di atas, tutorial. Kita pilih tipe soal dan seterusnya, kita klik selesai. Nah, setelah selesai akan muncul di sini tutorial ini yang barusan kita buat ini. Saya ulangi lagi. Kita simpan. Tutorial. Tutorial kita klik tambah soal, baru kita klik selesai. Nah, ini. Jadi tambah soal dulu baru kita klik selesai. Nanti akan muncul di sini di dashboard Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kita klik proses. Klik proses ini untuk mendistribusikan soal ke grup yang barusan yang kita pilih. Tadi saya memilih grup apa itu namanya, default.
Kalau Bapak Ibu memilih kelas berapa itu nanti untuk kelas yang jenengan masuk ke ini apa itu namanya, ke grup tadi. Tinggal kita klik proses data. Apakah Anda yakin untuk proses data ini? Ya, proses. Nah, ini di halaman tes saya, ini kebetulan kan admin ini yang default hanya admin. Kita klik halaman tes untuk uji coba. Nah, ini akan muncul nih tutorial 1. Coba kita mulai tes. Nah, ini masukkan token tuto 1. Kalau pada siswa itu menggunakan aplikasi Fly Exam, menggunakan aplikasi Fly Exam yang didistribusikan seperti semesteran kemarin itu. Enggak ngene iki. Kita klik konfirmasi. Nah, ini nanti akan muncul tes seperti ini. Daftar soal kita klik, soalnya itu ada berapa. Selanjutnya kita pilih selanjutnya untuk mengerjakan selanjutnya. Nah, selanjutnya misalnya, dan hentikan tes. Saya mengerti dan selesai dan hentikan tes. Nah, ini akan selesai. Sudah tes selesai. Sudah saya jawab. Coba kita untuk memonitornya, untuk monitor saya hampir lupa. Memonitor tes. Nah, ini monitoring tes. Monitoring tes ini siapa saja yang sudah mengerjakan atau yang sudah tes. Nah, ini kita klik tutorial. Nah, ini misalnya, jadi yang tes yang barusan kita buat, nama grupnya. Misal jenengan mau ngecek nih kelas berapa yang sudah atau yang belum. Kalau misal kita semua grup, berarti nanti semua yang mendapatkan jatah mengerjakan soal nanti muncul di sini. Semua user, atau kalau kita pilih semua user berarti nanti semua user muncul di sini. Nah, ini nilainya seperti ini. Skornya 6, statusnya selesai, aksi selesai. Nah, setelah semua dianggap selesai, tinggal Bapak Ibu klik tutorial ini, apa itu namanya? Semua siswa ini kita klik semua. Kita pilih hentikan dan simpan semua. Jadi nanti hasil siswa itu tersimpan semua di server. Jadi ini wajib kita klik centang lalu hentikan dan simpan lagi. Nah. Lalu kita ngecek jawaban anak. Coba kita cek monitoring test. Jawaban peserta. Nah, ini nanti akan muncul. Nah, ini jawaban anak tadi saya tuh menjawabnya berapa saja. Ini muncul analisis, ini by anak. Jawaban peserta 6 butir, soal tidak jawab 0 dan seterusnya. Hasil tes peserta kita bisa pilih. Hasil tes peserta, nama tesnya tutorial, semua grup. Nah, ini nanti akan muncul soal 6 jawab 6, benar 3, salah 3, skornya 6 dan seterusnya. Nanti akan otomatis jika hijau itu adalah nilainya itu tuh 70% ya tingkat kebenarannya. Dan berikutnya Bapak Ibu juga bisa menganalisis butir soal. Di sini dipilih bagian bawah, analisis butir soal. Kita tinggal pilih tes mohon. Nah, ini ada yang masalah ini. Nanti saya benerin dulu. Nanti akan muncul di sini analisisnya. Tingkat kesulitannya itu berapa dan seterusnya. Saya kira ini dulu. Selamat membuat tes. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.